A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa kali ini kita awali dengan surat Hijr, surat ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiduna. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran sebagai pembina kesadaran, serta sungguh kami adalah penjaga terhadap yang demikian. Jadi kami menurunkan Quran, kami juga menjaga keutuhan Al-Quran. Kalau Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, maka pembengkokan yang dilakukan oleh manusia, sunnah Rasulnya dibengkokkan berikut dengan kitab-kitabnya, di bumi hanguskan, ujungnya menjadi tidak ada. Kemudian untuk sunnah Nabi Muhammad pada batawala tetap ada pembengkokan, tetapi Allah tetap menjaga keutuhan Al-Quran. Tentunya hal ini berkaitan dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Kemudian kalau dikaitkan dengan Dzulqarnain, juga Nabi Muhammad penguasa 2 kurun, yang mana beliau sebagai manusia, sebagai basarun mislukum, sampai usia 63 tahun meninggal dunia. Maka Al-Quran ini Allah jaga keutuhannya. Mari kita menelusuri bagaimana rekayasa Allah untuk keutuhan Al-Quran ini. Misalkan kita mendapatkan di kalangan bangsa kita, sejak kemerdekaan dikumandangkanlah ketuhanan yang Maha Esa. Ini tentunya menjadi satu ruang untuk la ilaha illallah tidak jadi masalah. Ada tempat untuk la ilaha illallah, tidak akan dipersoalkan itu la ilaha illallah dengan adanya poin ketuhanan yang Maha Esa. Urusan orang hanya mengucap itu urusan orang. Urusan orang hanya mengumandangkan itu urusan orang. Tetapi kalau la ilaha illallah berwujud ke dalam kenyataan, juga tidak akan dipersalahkan. Kita sudah angkat satu pengkamusan yang tertulis di setiap kamus, ilahun sama dengan ma'budun.
kita melihat bahwa sebenarnya la ilaha illallah itu berpotensi menghilangkan segala pelanggaran. Kalau orang sudah berucap la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, maka bisikan istri pada suaminya yang menganjurkan korupsi, bisa jadi kan itu korupsi itu karena bisikan istri kepada suaminya. Suami punya jabatan, istrinya menganjurkan. Orang lain juga banyak lah yang korupsi. Kenapa kita susah-susah amat misalkan seperti itu. Dengan yang bersangkutan memahami la ilaha illallah yang dia ucapkan, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, saya tidak akan turut bisikan istri saya, sebab istri saya bukan Allah. Saya akan memandang lebih berbahaya ini kelakuan korupsi, baik itu pengkhianatan terhadap bangsa ataupun nanti Allah akan membuat sesuatu kepada diri saya. Begitu la ilaha illallah mempengaruhi orang, inilah yang kita katakan la ilaha illallah berwujud ke dalam kenyataan. Kalau hanya sekedar diucap, misalkan tidak ada yang diabdi kecuali Allah, nah itu ucapan itu juga bukan berarti tidak berguna. Sebab kita harus benar-benar meneliti bagaimana rekayasa Allah. Wa innalahu lahafidun. Misalkan kalau ada orang bawa Quran dijunjung-junjung, tidak ditenteng-tenteng kayak bawa tas, itu berarti dia mengagungkan kitab suci. Terus orang mengatakan, buat apa cuman diagung-agungkan kitabnya saja, dipahami juga tidak. Nah, tidak demikian, sebab itu rekayasa Allah. Orang merasa bersalah kalau Al-Quran cuma ditenteng-tenteng, tapi harus dijunjung di atas kepalanya. Sehingga dengan demikian itu rekayasa Allah sampai Quran ini kepada kita. Seandainya Quran dianggap remeh dari dulu, mungkin dari dulu sudah di tong sampah itu Al-Quran. Ya bayangkan aja 14 abad, bukan waktu sebentar, tetapi masih utuh sampai kepada kita. Masih kita bisa studi, masih kita bisa eksplor, masih kita bisa upayakan. Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'du. Al-Quran itu sebagiannya menafsirkan bagian yang lain. Sehingga kalau ketemu yudhilluhu man yasha wa yahdi man yasha, yang tentu artinya Allah membuat kesasar siapa yang dia kehendaki, sebaliknya Allah memberi pedoman siapa yang dia kehendaki. Tentu di dalam hati kita kok semacam semau gue. Begitu nanti dia baca surat Kahfi 29, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tegaskan oleh Anda yang benar, yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian. Maka siapa yang berkehendak iman, imanlah. Siapa yang berkehendak kufur, kufurlah. Jadi berarti
Yudilullahu mayyasha, Allah membuat kesasar siapa yang Dia kehendaki, yaitu yang berkehendak kufur. Wa yahdi mayyasha, sebaliknya Dia mempedomani siapa yang Dia kehendaki, yaitu yang berkehendak iman. Jadi itu antara lain contoh Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'du. Jadi inilah yang kita sudah boleh dikatakan diberi modal oleh pendahulu kita, bagaimana menelusuri ayat-ayat Quran agar metodis, agar ayat ini berbicara tentang kenyataan ciptaan Allah, bukan berbicara Allah. Sebab Allah bukan makhluk, tidak bisa ditelusuri. Yang harus ditelusuri ciptaannya. Teliti Al-Quran, kemudian lihat kenyataan berdasar pantulan terang dari Al-Quran yang bersumber dari Allah, sehingga kita paham. Begitu kita hidup, melek, melihat ada matahari terbit, ada angin bertiup, ada air sungai dari atas gunung mengalir berujung ke laut, ada itu, ada ini, itu semua inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang berbuat. Begitu orang bernapas lega, menghirup oksigen, dia akan paham bahwa begitulah napas yang dia hirup, karena organ tubuh berfungsi baik. Jantung berdenyut, darah beredar, semua itu inna kunna fa'ilin, kamilah yang berbuat. Semua itu la ta'khuduhu sinatu wal naum, ngantuk dan tidur tidak menimpanya, tidak menimpa Allah. Belum lagi misalkan Ka'bah yang diselamatkan dari upaya penghancuran Abraha, itu juga inna kunna fa'ilin. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Fir'aunnya ditenggelamkan di Laut Merah, Nabi Musa sampai ke seberang, itu juga inna kunna fa'ilin. Dan semua rasul sudah mulus, sudah beres sampai dengan liyudhirahu ala dini kullihi, guna dia Allah mengunggulkan din hak atas regulasi seluruh. Sudah berjalan, sudah terbukti, dan itulah pada eksplorasi ayat kita temukan bahwa ihdinas siratal mustaqim sebagai satu pinta agar Allah mempedomani kami jalan hidup yang tangguh tiada tanding, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan hidup mereka yang telah Anda beri kemantapan ilmiah. Yang menurut surat Maryam 58, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adama, itulah orang-orang yang telah Allah beri kemantapan ilmiah dari terdiri para nabi dari keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'anuh, dan dari mereka yang kami bawa beserta Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil. Wa mimman hadaina wa tabaina, dan dari mereka yang kami pedomani dan kami pilih. Berarti begitu kita berucap ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, meminta sunnah Muhammad hadir dalam kehidupan kita.
meminta sunnah Nabi Isa alaihissalam hadir dalam kehidupan kita yang sama dengan sunnah Nabi Muhammad. Kita meminta sunnah Ibrahim, mulkan aziman, kekuasaan yang besar, juga minta hadir di kehidupan kita. Kekuasaan Allah yang besar hadir di lingkungan kita sehingga kita dikuasai oleh Allah dengan segala aturannya. Yang lain juga dikuasai oleh Allah. Yang bersikap negatif juga di bawah kekuasaan Allah, dijerumuskan ke dalam neraka. Orang yang beriman Allah angkat mencapai martabat hidup yang tinggi. Itulah mulkan aziman sunnah Ibrahim. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta sunnah Yusuf, muncul lagi di kalangan kita, yang mana Yusuf diperlukan oleh Raja Mesir. Kemelut Mesir, bingung si raja ini. Sebab kalau orang melihat raja itu jangan melihat enak-enak duduk di atas singgasana. Begitu rakyat kelaparan, raja lah nanti yang ditunjuk-tunjuk. Kamu raja nggak bisa ngatur, itu rakyat kelaparan kok dibiarkan. Tuh lihat kerajaan sebelah makmur. Jadi kalau kita melihat raja, jangan melihat duduk-duduk enak di atas singgasana. Ada tanggung jawab ke bawahnya. Begitulah kebingungan Raja Mesir yang mengundang Nabi Yusuf. Waqalal maliku tuni. Raja mengatakan, datangkanlah dia kepadaku. Kemudian setelah kalamahu terjadi dialog, raja menyatakan, innaka ladaina makinun amin. Sesungguhnya Anda pada kami kuat lagi, terjamin aman, tidak akan ada yang mengganggu. Itu yang diminta pada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Sebab ini termasuk minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa tabaina. Alangkah bermaknanya orang baca Fatihah meminta sunnah Rasul menjelma dalam kehidupannya. Sebab ini adalah way out, jalan keluar dari berbagai kemelut yang kita dengar saat ini di berbagai media massa. Zaman sekarang zaman media massa, semua terdengar, semua terlihat. Yang terjadi di ujung dunia sana pun bisa kita lihat saat ini di sini. Jadi dengan demikian maka sekali lagi kita perhatikan bagaimana rekayasa Allah. Wa inna lahu lahafidun. Sehingga la ilaha illallah punya tempat. Maka dengan demikian sama saja surat Ibrahim 27 juga ada tempat. Yusabbitullahu ladzina amanu bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengukuhkan mereka yang beriman dengan omongan ilmiah yang kokoh dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Kemudian wayudilullahu dzalimin, sebaliknya Allah membuat kesasar dulumat mereka yang berlaku dulumat.
dolim. Wa yaf'alullahu ma yasha, yaitu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki menguatkan orang mukmin, membikin para pelaku duluman kesasar duluman. Itulah apa yang Allah perbuat, itulah apa yang Allah kehendaki. Jadi Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'du, sehingga semua sudah aman sampai kita melalui berbagai rekayasa yang kalau kita telusuri susah kita menelusurinya. 14 abad itu kan bukan sebentar. Yang memusuhi Quran banyak, tapi satu pun tidak ada yang sukses. Semua terpental. Bahkan kalau hadirin suatu saat ke Masjidil Haram, jangan sembarang bawa Quran. Di sana misalkan Quran numpuk terus ditenteng-tenteng, itu bisa ditegur dan dimarahi oleh askar. Harus dijunjung tinggi bawanya, jangan ditenteng-tenteng. Nah begitu, antara lain rekayasa Allah sehingga ujungnya Quran sampai ke kita mulus dari berbagai penyelewengan, sehingga dengan demikian masih bisa diolah kandungan maknanya. Dari olahan kandungan makna ada keinginan hidup dengan hudalil muttaqin, kemudian sejumlah orang terkumpul, kemampuannya sudah memadai, kesediaan mendanai hasanah di dunia juga mereka mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan anggaran dari apa yang kami karuniakan kepada mereka. Muncullah izin Allah, lanuhlikanna dzalimin, benar-benar kami binasakan para pelaku zulmat, walanuskinannakumul arda min ba'dihim, sekaligus kami tempatkan kalian yang beriman di permukaan bumi setelah mereka. Kalau sudah ada izin Allah, maka di sanalah nanti siratal ladzina an'amta alaihim berlaku. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, karena ghairi ini majmuk dengan sirato yang tidak disebut, jadi sirato ghairil maghdubi alaihim, waladhdallin wala sirato dhalin. Minta siratal ladzina an'amta alaihim, yang bukan siratal maghdub alaihim, yang bukan siratal dhalin. Sehingga dengan demikian maka kalau Nabi menyatakan la raq'ata liman la fatihata lahu, cukup bisa dipahami. Sebab yang tidak baca Fatihah, dia tidak minta kehidupan para rasul muncul lagi di kehidupan mereka. Kalau ini dibaca oleh imam, dengarkan, usahakan jangan sampai ketinggalan. Nanti begitu amin, semua menyatakan Allahumma stajib. Apa yang dibaca oleh imam di depan, ya Allah perkenankanlah, ya Allah kabulkanlah. Itu permintaan kami semua. Tadi imam yang membacakan, kami mendengarkan, oke, semua amin. Allahumma stajib. Kalau setelah itu imam membaca ayat, maka itu juga didengarkan. Sebab qiraatul imam, qiraatul makmum, ayat yang dibaca itu merupakan koordinasi antara imam dengan makmum di suatu tempat. Merupakan berbenah diri dengan ilmu Allah oleh makmum, turut oleh imam, turut semua makmum.
oleh ilmu Allah, bukan oleh aturan manusia. Aturan manusia banyak itu ininya, ngomongnya manis padahal di belakangnya berkelit. Tapi Allah tidak demikian. Sehingga dengan demikian, maka kalau misalkan dari berbagai poin-poin yang nenek moyang kita telah bentuk dulu, yang sampai sekarang masih utuh di Republik Indonesia ini berpegang pada Pancasila. Kalau seandainya misalkan di sana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian surat A'raf surat 7 ayat 29 menyatakan qul amara rabbi bil qisti, pasti ada tempat. Pasti mual disaha-saha mun istilah Sunda mah. Naon teh amara rabbi bil qisti? Itu keadilan yang disebut-sebut. Tegaskan oleh Anda pembimbingku, memerintahkan kehidupan adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, serta tegakkanlah wajah kehidupan kalian di setiap masjid sama dengan di setiap sholat. Wad'uhu mukhlisina lahuddin, berharap hiduplah kalian kepadanya mukhlisina lahuddin, dengan sikap memurnikan din, regulasi dinul Islam lahu, menurut ajarannya. Kama pada akum ta'udun, seperti halnya dia Allah memulai ciptaan sejarah pertama, ta'udun, begitu kalian mengulang-ulanginya. Jadi sekaligus kenal dengan nenek moyang kita, para pendahulu. Dulu ada yang sebagian Allah beri pedoman, ada yang sebagian Allah bikin menjadi kesasar dulu. Wa farikun, segolongan lain, haqqo alaihimul adab alaihimul dolalah, kesasar dulu menjadi objektif atas mereka, terbukti benar. Inna umuta'udu syayatina awliya amin dunillah, sesungguhnya mereka membuat syaitan-syaitan menjadi penguasa selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, serta mereka mengira bahwa mereka hidup berpedoman. Itulah nenek moyang kita, ada dua macam. Kita tidak bertemu dengan mereka, tapi cerita mereka oleh Allah disampaikan pada kita dalam ayat Quran yang kita explore, kita jelajahi dan kita selidiki, sehingga hidup zaman sekarang kenal dengan masa-masa lalu yang dua macam itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatin bayyinatin hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Untuk itu maka mari kita ambil anjuran Nabi Muhammad, Ibtanim khomsan qabla khomsin. Ambil kesempatan 5 sebelum 5. Syababaka qabla harumika, masa muda Anda sebelum masa tua. Mengpengorak memeh kolot, mengpengkuat memeh reyot. Pandangan lagi jelas-jelasnya sebelum nanti buram di masa tua. Gunakan sebaik-baiknya.
Untuk penguasaan ilmu, gunakan sebaik-baiknya untuk punya keterampilan sehingga produktif, sehingga siap mendanai kehidupan hasanah di dunia, menjadi makmur karena semua memperhatikan pendanaan ini. Yang kedua, sihatuka qabla saqumika. Sehat Anda sebelum sakit. Mumpung lagi sehat. Kalau sudah sakit, nanti mau berjalan, perut sakit, kepala pusing, lagi sehat, ambillah kesempatan untuk penguasaan ilmu, untuk menguasai keterampilan guna memakmurkan hasanah di dunia. Yang ketiga, ginaka qabla fakrika. Mumpung ada duit sebelum fakir, gunakan danai hasanah di dunia, danai pendidikan, danai keamanan, danai berbagai hal yang diperlukan. Yang keempat, farogoka qabla suglika. Masih luang waktu sebelum sibuk. Sekarang masih ada sempat ini menelusuri ayat. Nanti kalau sudah sibuk nggak ada sempat lagi, gunakan sebaik-baiknya. Yang terakhir, ayat taka qabla mautika. Hidup Anda sebelum maut. Mumpung masih hidup, kalau sudah maut, kalau sudah mati, tergeletak di kuburan, tidak ada dayanya. Itulah Nabi Muhammad menganjurkan untuk pencapaian kehidupan hasanah di dunia, untuk keuntungan manusia, untuk keamanan manusia, untuk kemakmuran manusia, untuk kecerdasan manusia, sehingga hidup layak, bermartabat tinggi, tidak terjerumus ke dalam saling baku hantam dalam kehidupan nar, yang di sana capek, amilatun nasibah tasla narun hamiyah, kerja capek tapi ada dalam kehidupan nar. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajiنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Allahumma ij'alna muqimis shalat wa dzurriyyatana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfiqina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahlik man akhraja rusulaka. Allahumma askinnal arda min ba'dihim bi amnin wa salamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa ad'uuhu yastajib lakum wa la tad'uuhu akbar. Aqimus shalah.